الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para pemirsa Dai TV yang dimuliakan dan insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bermazhab itu adalah hak asasi setiap umat. Jadi jangan mencegah orang yang mengikuti mazhab, tapi kita juga tidak bisa mengklaim mazhab kita yang paling benar, sebab penentu kebenaran itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sih yang dimaksud dengan mazhab? Mazhab itu berasal dari akar kata dhahaba, artinya pergi. Ya, ana dhahabu ilal madrasah, saya berangkat ke sekolah. Disebut mazhab itu adalah seolah tempat untuk bepergian. Ya, jadi mazhab itu adalah suatu metode yang digunakan oleh seseorang di dalam membaca ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi, dan lalu menyimpulkan hukum apa yang bisa kita ambil dari model pembacaan itu. Jadi istimbat hukumnya, cara mengeluarkan hukum dari Al-Quran seperti apa, itulah yang dimainkan di dalam mazhab. Maka itu kita kenal ada mazhab Abu Hanifah, mazhab Malik, mazhab Syafi'i, mazhab Ahmad bin Hambal, ada mazhab Syiah. Nah, jadi biasanya kalau kita pakai bahasa Indonesia itu mazhab itu aliran-aliran dalam ilmu fikih. Tapi kalau kita pakai aliran itu aliran-aliran di dalam teologi, ilmu kalam, misalnya Asy'ari, Maturidi terbagi dua, nanti ada Maturidi Bukhara, Maturidi Samarkand, ada Mu'tazilah, itu aliran tuh. Jadi aliran itu lebih kepada masalah teologi, ilmu kalam. Tapi kalau mazhab itu lebih kepada furu'iyah. Apakah kunut atau enggak kunut Rasulullah, apakah pakai basmalah atau enggak pakai basmalah, apakah berdoa mengangkat tangan atau berdoa tidak mengangkat tangan. Nah, jadi itu mazhab, tidak masuk kepada usuliyah.
tapi masuknya kepada furu'iyah. Usuliyah itu pokok, sedangkan furu'iyah itu cabang-cabang. Jadi kalau perbedaan mazhab itu tidak menyebabkan orang itu menjadi kafir. Tapi kalau perbedaan aliran itu bisa sangat fatal karena bisa jadi tidak sesuai dengan ketentuan prinsip ajaran agama Islam. Mazhab itu ditentukan oleh banyak faktor. Pertama, ditentukan oleh cara pembacaan orang terhadap ayat Al-Quran itu seperti apa. Ada orang yang melihat Al-Quran itu sebagai satu-satunya patokan untuk mengukur suatu persoalan. Ada lagi selain Al-Quran juga melihat konteksnya, ya, karena tidak serta-merta Quran itu harus diterapkan dalam masyarakat yang berbeda-beda, tergantung konteksnya. Nah itu pendekatannya itu masuk ke ulumul Quran. Alil ibra bi umumil lafat, aw bi khususis sabab, aw bi maqasid syariah, aw bi khususil ilah. Itu ada beberapa aliran situ ya. Orang yang lebih menekankan aspek umumil lafat, teksnya dominan. Nah inilah yang banyak dimainkan oleh ulama fikih dan biasanya kelompok-kelompok hitam putih lah. Terlalu berpatokan kepada teksnya, tidak mau melihat apa yang dimaksud dengan konteks, apa yang dimaksud maqasid syariah. Tapi itu juga mereka punya hak untuk berpendapat seperti itu dan belum tentu salah juga ya. Nah terus ada lagi mazhab yang melihat penekanannya pada konteksnya. Jadi konteks itu artinya apa? Misalnya masyarakat Indonesia, tentu culture, budayanya beda dengan Arab ya. Sehingga dengan demikian pemahaman Al-Quran bagi orang Indonesia itu perlu metode tersendiri ya. Karena poin saya di sini tidak mesti kita harus menyerupakan diri menjadi orang Arab for the best Muslim. Kita bisa tetap menjadi orang Indonesia ya, tapi pada saat yang bersamaan kita juga bisa menjadi the best Muslim. Tidak mesti harus sama dengan apa yang dilakukan Rasulullah. Misalnya Rasulullah makan dengan 3 jari, karena makanannya kan roti di situ. Kalau makan roti orang pakai 5 jari, rakus banget. Nah kalau kita di sini kan makan nasi. Kalau makan nasi itu 3 jari, ya pakai nasi, sebentar lagi imsak, itu kita malah nggak kejar itu. Jadi kita pakai tangan ya. Ya misalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu memang ada hadisnya menganjurkan pakaiannya itu jangan sampai ya harus di atas mata kaki. Nah kita bisa juga memahami konteksnya. Di dalam masyarakat padang pasir itu kan kalau kita berjalan di padang pasir itu tertancap kaki kita sampai di mata kaki. Mata pencariannya orang Arab di situ adalah peternak, kambing, unta. Ya. Berarti di atas permukaan pasir itu banyak tai kambing, tai unta. Nah, jadi kalau kita tancapkan kaki kita di situ, nanti kalau celana kita itu kepanjangan, berarti akan menyapu najis kan. Maka itu Nabi minta itu diangkat sedikit celananya di atas mata kaki. Nah bagi kita di Indonesia jalanannya adalah aspal, tidak ada tai kambing, tidak ada tai unta, tidak ada tertancap kaki kita. Nah saya kira tidak masalah kalau kita kakinya itu, celananya itu di bawah mata kaki, yang penting tidak mubazir menyapu aspal gitu ya. Nah inilah yang saya ingin clearkan kepada kita semuanya bahwa jangan sampai nanti hanya perbedaan mazhab, tetapi kita seolah-olah menganggap itu perbedaan aliran. Lain mazhab, lain aliran. Kita lanjutkan setelah pesan berikut ini. Para pemirsa, kita kembali membahas mazhab. Ada mazhab Abu Hanifah. Ini sangat populer, mazhab yang paling pertama lah dalam ilmu fikih. Tipikalnya itu sangat rasional. Jadi ini juga semakin dekat zaman itu kepada Nabi, semakin moderat mazhab itu. Tapi kelihatannya semakin jauh periode itu dari masa Nabi, semakin ketat. Nah ini menarik untuk kita kaji ya. Nah misalnya kita lihat Abu Hanifah, jaraknya antara Nabi dengan Abu Hanifah itu dekat. Ya, tetapi kok moderat.
contohnya kemoderatannya ini, untuk tidak menyebutnya liberal ya, yang membatalkan wudhu. Penafsiran ada ayat kan begini, ya, awala masum nisa, bersentuhan dengan perempuan. Menurut Abu Hanifah, lamasa di situ berarti bersetubuh, koitus, melakukan hubungan suami istri. Jadi sepanjang kita tidak melakukan hubungan suami istri, jabat tangan biasa, itu tidak membatalkan wudhu. Yang membatalkan wudhu itu kalau melakukan hubungan itu. Karena itu kan Quran katanya itu adalah bahasanya sangat santun. Lamasa itu kiasan daripada berhubungan suami istri. Nah kalau Imam Malik mengartikan lamasa, enggak kayak gitu. Lamasa itu bersentuhan dengan birahi. Jadi sepanjang kita tidak bersentuhan sepanjang kita bersentuhan perempuan tidak didorong oleh nafsu, itu enggak batal wudhu. Maka itu kalau Imam Malik di Mekah itu ya, kita gesek-gesekkan di depan Ka'bah itu enggak batalkan wudhu menurut Imam Malik. Karena kalau kita mau wudhu lagi, tidak jadi tawaf itu, karena kan kita gesekkan terus. Maka itu kita pakai mazhab Malik di Mekah, di Madinah. Kenapa? Karena begitu padatnya penduduk yang mau menunaikan tawaf, sa'i, tapi susah menghindari gesekan, terutama tawaf itu. Nah, di situ mazhab Malik, tidak ada nafsu yang terlibat di depan Ka'bah, masa kita mikir macam-macam ya. Laki perempuan di situ bergesekan. Nah, kalau Imam Syafi'i lain lagi. Wah, itu susah ngukur itu. Kalau kita jabat tangan tadi dengan perempuan cantik, lama, ada nggak nafsu terlibat, itu kan susah tuh. Begini aja deh, kata Imam Syafi'i, bersentuhan perempuan ghairu muhrim. Ghairu muhrim itu orang yang tidak pantas dikawini, seperti ibu, saudara, tante, ya, kakek, nenek lah. Lingkar dalam nih, nah itu tidak membatalkan wudhu. Yang membatalkan wudhu itu yang boleh kita kawini. Sepupu satu kali itu bisa dikawini, berarti membatalkan wudhu. Nafsu terlibat atau enggak terlibat, maka itu harus berwudhu. Nah itulah mazhab-mazhab yang berkembang. Itu semua ada pengikutnya. Mazhab Malik itu banyak diikuti di Mekah, ya. Kemudian mazhab Syafi'i itu di Indonesia, kemudian mazhab Abu Hanifah itu di Turki. Nah itulah. Nah karena itu para pemirsa, kalau nanti melihat orang berbeda-beda salatnya macam-macam, ada yang lurus tangannya, itu mazhab Abu Hanifah. Ada yang begini, itu Imam Syafi'i dan Imam Malik. Ada juga yang gini, itu tarekat itu ya. Jadi ada dasarnya semuanya. Jadi jangan nanti memvonis orang, wah itu masa aku nggak mau diimami itu, masa orang nggak melipat tangannya kayak berdiri aja siap. Nah, ada juga dasarnya. Kemudian wudhunya pun juga berbeda-beda. Kalau Imam Malik berwudhu itu kan nyapu semua kepalanya. Kalau Imam Syafi'i cukup gini, nah, menyapu bagian kepalanya, sudah terwakili dengan jari jemarinya. Nah, tapi kalau Imam Malik basuh semua. Nah, itulah contoh perbedaan mazhab di dalam masyarakat kita di Indonesia ini. Asia Tenggara pada umumnya itu mayoritas kita itu adalah pengikut mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i itu dianggap mazhab moderat, tidak terlalu ketat tapi juga tidak terlalu longgar. Yang agak longgar itu Abu Hanifah, tapi yang sangat ketat itu adalah Ahmad bin Hanbal, termasuk juga Imam Malik. Jadi Imam Syafi'i itu in between antara longgar dan ketat. Maka itu banyak pengikutnya Imam Syafi'i. Nah, seperti kalau kita ke Mekah, Madinah, sholatnya itu kan nggak pakai basmalah. Itu harus dimaklumi bahwa mereka itu kan mazhabnya Maliki. Tidak memperdengarkan basmalahnya kecuali dalam hati aja. Tapi kalau di Indonesia dibaca, kenapa harus dibedakan antara ayat pertama dengan ayat berikutnya kan? Nah, jadi itulah mazhab. Kalau di Indonesia mazhab Syafi'i itu kunut, sedangkan di Mekah, Madinah itu tidak kunut. Kenapa? Karena mazhab Maliki tidak kunut. Kita ingin agar masyarakat itu paham hal ini supaya jangan saling menyalahkan satu sama lain seolah-olah berkonflik nanti karena perbedaan mazhab seperti yang pernah terjadi di masa-masa yang lampau. Ya, sama juga dengan mazhab-mazhab tentang khutbah Jumat itu.
Ada yang mengatakan khutbah Jumat itu harus semuanya bahasa Arab. Ada juga yang mengatakan enggak, cukup khutbah pertama dan khutbah keduanya yang bahasa Arab. Dan ada lagi yang mengatakan tidak, boleh kita bahasa Indonesia. Kok yang penting kan khutbah, message yang dipentingkan. Nah, macam-macam. Kenapa harus berbahasa Arab? Karena kita 2 rakaatnya salat duhur itu dipindahkan menjadi 2 khutbah. Khutbah pertama dan khutbah kedua di dalam khutbah itu ya. Jadi bahasa Indonesia nggak boleh dalam waktu salat ya. Maka itu penggantinya salat itu adalah khutbah, maka tidak boleh juga berbahasa Indonesia. Karena itu para pemirsa, inilah wilayah mazhab. Salah satu hal yang perlu kita perhatikan juga, aliran ini. Kita tuh kadang-kadang masyarakat Indonesia itu belum membedakan antara mazhab dan aliran. Tapi nanti kita akan bahas setelah pesan berikut ini. Ya, jadi kita kembali ya. Kalau aliran itu tadi berbicara tentang teologi atau ilmu kalam. Contohnya kalam itu, aliran-aliran dalam kalam itu ya, misalnya ada takdir ya. Apakah perbuatan manusia itu perbuatannya manusia itu sendiri atau perbuatannya Tuhan? Atau share antara perbuatan Tuhan dan perbuatan kita. Aliran yang paling yang biasa kita sebut dengan Jabariyah. Kita itu manusia itu robot itu. Semuanya dikendalikan oleh Allah. Tapi dibantah juga oleh lawannya Mu'tazilah. Kalau begitu siapa yang berzina? Allah dong yang berzina kalau begitu. Jadi itu ada ikhtiar manusia itu ya. Manusia sudah cukup menciptakan manusia itu lengkap dengan kecerdasannya, ada pikirannya, ada zauknya, hatinya, ada intuisinya. Lengkap tuh kecerdasan manusia, ditambah lagi dengan Quran dan ditambah lagi hadis Nabi. Itu cukup menjadi directionnya. Jadi kalau manusia mau melakukan penyimpangan, itu memang bertentangan dengan Quran dan hadisnya itu. Jadi menurut pendapat yang menengah, Ahlussunnah wal Jamaah ini, tengah-tengahnya itu. Sebagian usaha yang kita lakukan itu ditentukan Allah, tapi sebagian juga ditentukan oleh diri kita sendiri. Maka itu perlu doa. Tidak semua yang kita harapkan itu menjadi kenyataan, maka itu kita perlu berdoa supaya ada intervensinya Tuhan. Nah, tapi kalau Mu'tazilah itu tidak perlu berdoa banyak. Doa itu hanya untuk melegitimasi aja. Yang penting ada berusaha secara profesional maksimum, pasti dapat tanpa harus berdoa. Karena itu kan perbuatan manusia ditentukan dirinya sendiri. Nah kalau Ahlussunnah, selain ditentukan dirinya sendiri, ditentukan juga oleh Allah. Betapa banyak persiapan yang kita lakukan, tapi tidak semuanya sukses. Karena ada intervensi Tuhan. Maka di wilayah intervensi Tuhan itu kita bantu dengan doa. Supaya nanti Allah itu mengerti apa yang kita akan maui, akan kita lakukan. Nah itu perbedaan antara aliran. Nah kaitan dengan misalnya, apakah lebaran ganda atau beda ya, memang tergantung mataharinya. Kelompok Muhammadiyah itu ya, ini lebih kepada mazhab. Pandangannya adalah hisab. Kalau sudah 0,1 diperkirakan itu sudah nongol hilal itu, maka lebaran besok. Tapi kalau NU dan Ormas Islam, termasuk juga pemerintah, dia konsisten dengan apa yang disampaikan Nabi. Sumu liru'yati wabtiru liru'yati. Berpuasalah pada saat Anda melihat bulan. Berpuasa artinya kita mulai 1 Ramadan pada saat kita melihat hilal kan. Berbuka artinya kita makan pagi karena sudah tidak Ramadan lagi pada saat kita melihat bulan juga, itu 1 Syawal ya kan. Melihat di sini terbagi 2. Ada melihat dengan kalkulator, ada melihat dengan bulannya sendiri. Teman-teman kita dari Muhammadiyah itu menggunakan kalkulator ya. Asal kalkulator sudah memprediksi bahwa ini 0,1, udah ikuti kalkulator itu. Tapi NU jangan, kita sesuai dengan hadis Nabi, sumul ru'yah. Ru'yah itu menyaksikan wujud hilal itu sendiri. Nah jadi inilah perbedaan pendapat di Indonesia ini. Sebetulnya dulu pernah tidak terjadi perbedaan, apapun yang diputuskan pemerintah, maka itulah yang menjadi ketetapan kita. Tapi Muhammadiyah tidak mengikuti itu. Ini hak asasi kami untuk bisa berbeda pendapat dengan mazhab yang lain. Kita nggak bisa memaksakan juga. Harus mengikuti pemerintah atau NU misalnya, karena keyakinannya orang kan. Kalau keyakinannya orang itu hari ini besok
besok 1 Syawal, lantas kita berpuasa, kan haram berpuasa pada hari raya Idul Fitri kan. Jadi melakukan sesuatu yang haram berdasarkan keyakinan. Kecuali kalau kita menganggap bahwa suara pemerintah itu adalah suara ijtihadi dan itu suara kesepakatan, itu mungkin bisa yang bertanggung jawab untuk itu adalah pemerintah. Tapi persoalannya Muhammadiyah sudah seperti itu. Nah, maka itu ya udahlah, kita terima apa adanya perbedaan ini. Nah, kemudian para pemirsa, banyak lagi contoh-contoh yang bisa kita kembangkan, kita bisa diskusikan dalam hal ini. Perbedaan-perbedaan keagamaan kita itu ya. Pakaian perempuan misalnya kan. Kalau kita lihat di Turki, orang perempuan tuh sholat itu kelihatan tangannya. Ya. Kan itu mazhab Abu Hanifah itu ya. Tapi kalau Imam Syafi'i yang boleh kelihatannya dua telapak tangan, muka. Nah, itu kalau di daerah Hanafi kita lihat ya, kadang-kadang apa ya itu segitiganya itu di kepala itu ini kelihatan ini, dan kadang-kadang juga kakinya kelihatan. Nah, bagi Imam Syafi'i enggak boleh. Yang boleh kelihatan itu adalah muka dengan kedua telapak tangan. Nah, mereka juga punya penafsiran lain. Nah, itulah para pemirsa. Maka itu kalau terjadi perbedaan pendapat seperti ini, apakah itu aliran, apakah itu mazhab, kalau mazhab itu nggak ada masalah. Tapi kalau aliran, memang kita harus mengikuti patokan apa yang paling benar menurut kita kan. Kalau kita di Indonesia itu Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, tapi kalau Mu'tazilah, nggak tahu di negara mana sekarang penganut Mu'tazilah. Atau sebaliknya Jabariyah yang fatalistik itu, negara mana yang sekarang Jabariyah. Saya kira susah kita menemukan pendapat Jabariyah sekarang ini, teosentrik itu ya. Saya kira itu para pemirsa. Dan bagaimana dengan Syiah? Nah, Syiah ini kan juga adalah komponen lain dalam Islam. Ada yang menganggap itu Syiah bukan bagian dari Ahlussunnah wal Jamaah, tapi Syiah sendiri juga menganggap enggak, ini Ahlussunnah wal Jamaah juga. Karena kami pegang Quran dan hadis. Semua orang yang berpegang kepada hadis dan sunnah itu Ahlussunnah. Jadi para pemirsa, kesimpulannya adalah pertama, mari kita bertoleransi di dalam kehidupan bermazhab. Jangan saling menyalahkan satu sama lain hanya karena perbedaan mazhab. Yang kedua, bagaimana mengatasi perbedaan itu kalau muncul? Maka kita kalangan-kalangan elit ini harus memberikan contoh. Ya. Kemudian kalau kita sudah paham kan kepada mereka masih juga tetap mempertahankan mazhabnya, itulah terima kenyataannya perbedaan itu seperti lebaran gada. Ya, itu yang terbaik. Biasakan diri kita itu hidup berbeda. Baik para pemirsa, mari kita tutup dengan berselawat kepada Rasulullah. Semoga selawat ini didengarkan oleh Rasulullah sehingga mendapatkan syafaat nanti di hari kiamat. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Alhamdulillah, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.